WebQuest digunakan untuk melibatkan siswa atau mahasiswa dalam pengajaran dan penilaian otentik yang berorientasi pada penyelidikan yang menggunakan sumber daya web untuk memecahkan masalah. Menurut Dodge 1997, WebQuest merupakan kerangka kerja untuk merancang pembelajaran berbasis web yang efektif. Oleh karena WebQuest berorientasi pada inquiry atau penelitian, maka semua informasi yang diperlukan oleh pembelajar berbasis internet. Saya akan men-share dua hal. Yang pertama, bagaimana cara membuat WebQuest dengan menggunakan web Journal. Dan yang kedua, bagaimana cara WebQuest yang kita sudah buat tadi itu kita munculkan di website, kita online-kan. Baik, yang pertama dulu kita buka browsernya, kemudian kita ketik Journal untuk ke web Journal. Nah, di sini sudah ada welcome to journal.com, kita klik aja. Nah, tampilan web Journal seperti ini. Nah, kita memerlukan login untuk menggunakan website ini. Untuk login, kita harus terdaftar atau terregistrasi. Karena kita belum terdaftar, anggaplah seperti itu. Kita klik bagian register web kita. Nah, setelah muncul menu register, di sini ada informasi yang harus kita isi. Yang pertama, nama pertama, kita klik, kita tulis, kemudian lama terakhir, kemudian jenis kelamin, country-nya, kita pilih Indonesia, email dan password, karena saya sudah mendaftar sebelumnya, maka nama saya dan password saya muncul secara otomatis. Tapi kalau baru, kita ketik aja email yang akan digunakan nanti, kemudian password, diulangi lagi passwordnya sekali lagi, kemudian diisi, ada pertanyaan 10 tambah 4, diisi di sini, kemudian diklik tombol create account. Jika sudah selesai mendaftar, nah, kita klik saja tombol login. Kita klik kita buka emailnya. Kita lihat di sini kotak emailnya. Kita isi, kemudian isi passwordnya, kemudian kita lakukan login. Nah, tampilan Journal atau yang kita sudah daftarkan tadi akan seperti ini. Di sebelah kirinya ini ada beberapa menu, kemudian di tengahnya ada profil kita, kemudian ada My School di sebelah kanannya. Kita acukan aja semua dulu. Yang kita perlukan karena kita akan membuat WebQuest, nah kita klik di sini plus create a WebQuest. Ini yang kita klik untuk membuat WebQuest. Nah, setelah muncul tampilan create a WebQuest, di sini ada dua pilihan, create a WebQuest from scratch, kemudian yang kedua kita copy and enhance an existing WebQuest. Yang pilihan kedua ini untuk yang berbayar, kemudian pilihan yang pertama ini yang gratis. Ya, kita pilih yang gratis saja. Apa perbedaannya antara yang gratis dengan yang berbayar? Kalau yang gratis ini kita hanya bisa membuat satu web quest. Kalau yang berbayar bisa lebih dari satu. Jadi kalau sudah kita buat satu, ya sudah cukup. Dan kalaupun misalnya kita memilih yang gratis, karena hanya satu kali kesempatan untuk membuat web quest, kalau kita akan membuat lagi, dan yang sebelumnya kita sudah buat itu kita sudah tidak memerlukan lagi, kita bisa hapus. Dan setelah itu kita membuat yang baru lagi. Nah,
Lanjut, kita ketekan tombol create a web quest from scratch. Nah, sebelumnya kita isi web quest title, kita isi judulnya, misalnya, ya karena saya sudah pernah coba buat sebelumnya, ada tampil di sini writing assignment. Kemudian create web quest, kita tunggu beberapa saat. Ini meng-create web quest di sini dengan menggunakan Zoonal.com. Di website ini lumayan juga untuk waktu kita gunakan, waktu untuk loggingnya, waktu untuk terkoneksi ke servernya itu lumayan untuk ditunggu ya. Nah, di sini muncul yang akan tampil, modelnya akan seperti ini. Di sisi sebelah kiri ini ada beberapa menu ya. Yang pertama sekali ini ada grade level, atau ini belum diketahui, ini informasi umum tingkatan web quest kita yang kita buat, apa temanya, tingkatannya cocok untuk siapa gitu. Kemudian ada welcome, kemudian introduction. Welcome ini ya namanya welcome, selamat datang bagi yang pertama kali melihat atau mengunjungi web quest kita ya. Kemudian introduction, memberikan petunjuk singkat tentang tugas yang ada dalam web quest ini. Kemudian task, ini tasknya, tugasnya ya, tugas yang apa, bentuk tugasnya. Kemudian proses atau langkah-langkah untuk mengerjakan tugas. Kemudian evaluation, ini mengevaluasi, bagaimana mengevaluasi tugas tersebut. Nah, biasanya di evaluasi ini menggunakan rubrik. Kemudian conclusion. Jadi umumnya yang digunakan mulai dari welcome sampai dengan conclusion. Adapun teacher page, about author, reviews, modules, setting and publish ini sebagai tambahan. Kalau yang di bawah ini tidak muncul pada saat dipublish, yang biasanya muncul ini yang bagian di atas. Oke, baik. Selanjutnya ini ada kata welcome untuk menunjukkan impresi pertama kepada yang melihat web quest kita. Nah, ini biasanya kita tampilkan di welcome. Kita pilih foto yang akan kita tampilkan pada lembaran welcome. Ya, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini muncul gambar yang kita sudah upload tadi. Kemudian kita isi informasi yang ada di sini. Ini fungsinya akan dimunculkan pada bagian di sini ya, grade levelnya. Baik, kita tekan tombol change page content. Nah, ini ada beberapa informasi yang harus kita isi, terutama yang ada tanda bintang merahnya. Sini kita ketik informasi yang detail. Ya, misalnya seperti ini. Kemudian web quest grade level, kita pilih college atau adult karena ini mahasiswa. Kemudian kita pilih kurikulum yang cocok. Nah, ini adalah English misalnya atau language art.
Kemudian kita klik lagi, kita ketik lagi di sini keyword. Nah, kalau kita lihat di bagian logo yang di atas tadi di sini, ini sudah terisi grade level adult, kemudian English atau language art. Nah, di sini juga sudah terisi data-data. Welcome, writing assignment, kemudian description, students write their experience as they study at home, misalnya. Kemudian grade level, college atau adult, kemudian curriculum, ya English atau language arts, kemudian keyword, writing assignment, kemudian author, nama penulis. Kalau mau mengubah lagi ini tinggal di klik tombol change page content, atau di bagian fotonya ini kalau mau diubah tinggal mengubahnya dengan menekan tombol change picture. Nah, setelah itu, di atas ini kita isi nanti satu persatu, mulai ini sudah welcome sudah tadi, kemudian introduction, seterusnya sampai di conclusion. Ya, kita isi dulu yang pertama, introduction. Ini kita akan memperkenalkan tugas yang akan kita berikan kepada mahasiswa atau siswa kita. Nah, muncul seperti ini. Kalau kita akan memasukkan foto, tinggal diklik change picture. Kemudian kita masukkan foto seperti tadi. Nah, ini introduction page content, ini isi dari introduction kita nanti. Dan kita akan mengisi sendiri, kita akan menggantikan yang sudah ada sebelumnya, kalimat yang sudah ada sebelumnya, dengan mengklik tombol change page content. Nah, di sini kita akan memasukkan sendiri introduction atau kata pengantar mengenai tugas yang kita berikan. Kita memberitahukan atau memberikan informasi secara sepintas. Ya, saya sudah mengetik sebelumnya, mempersiapkan sebelumnya di lembaran yang lain supaya waktu tidak terlalu lama. Nah, ini muncul halaman introduction-nya. Ini ada page title introduction, ya seperti yang ada di sini di kolom sebelah kiri. Kalau kita ubah introduction-nya, maka di kolom sebelah kiri juga ini akan berubah. Tapi kita tidak perlu mengubahnya, biarkan saja seperti ini. Tinggal kita masukkan kalimat introduction-nya. Setelah itu kita tekan tombol Save Now. Dan ditunggu prosesnya hingga muncul kalimat yang kita buat tadi. Nah, ini isi introduction, sudah ada kalimatnya di sini. Kemudian selanjutnya kita isi task atau tugas. Ya, bagaimana bentuk tugas yang akan kita berikan kepada siswa kita atau mahasiswa kita. Ya, sebenarnya nah, saya lanjutkan tadi itu. Kalimat yang kita masukkan di sini kita bisa ubah, misalnya jenis karakternya. Kalau kita membuat tebal, kita cukup menekan tombol bold, italic, underline, kemudian ini remove font style, kita mengubah font stylenya. Kemudian ini karakter hurufnya yang ukuran hurufnya, kemudian ini superscript, ini subscript, kemudian ini kalau kita mau mengubah warna. Nah, kalau sudah selesai kita buat, ada lagi satu ya. Oke, sebentar, kita akan tambahkan gambar nanti yang ada di sini. Kita klik aja tombol Save Now.
Nah, kalimat yang kita sudah buat ini sudah muncul di sini. Nah, tentang tasnya, kita berikan pengantar singkat, informasi singkat mengenai tugas yang akan mereka kerjakan. Kemudian kalau menginginkan gambar, ya kita klik tombol Change Picture untuk memasukkan gambar. Nah, kalau sudah muncul halaman ini, kita tinggal mengklik tombol Browse. Nah, kita pilih gambar yang kita inginkan. Setelah dipilih, nah ini, di sini akan muncul nama file yang kita sudah masukkan tadi dengan ekstensinya JPG. Setelah itu kita tekan tombol Save Now. Nah, sudah muncul gambar yang kita sudah masukkan tadi di halaman Writing Task. Oke, setelah itu kita lanjut lagi pada proses selanjutnya, menu proses. Nah, ini menu proses, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh siswa kita atau mahasiswa kita untuk mengerjakan tugasnya. Nah, ini adalah contohnya bawaan Zunal. Seperti ini kita akan gantikan seperti tadi yang kita tempuh. Kalau mau memasukkan gambar duluan tidak apa-apa, kita masukkan dulu, browse, kemudian kita pilih gambar yang kita sudah siapkan sebelumnya. Nah, sudah muncul nama filenya, proses JPG, kemudian kita tekan tombol Save Now. Nah, gambarnya sudah muncul. Tinggal memasukkan kalimat atau petunjuk atau langkah-langkah yang mahasiswa atau siswa kita mereka harus lakukan untuk mengerjakan soal ini. Kita tekan tombol Change Page Content. Nah, kita paste. Setelah kita memasukkan langkah-langkahnya, kemudian kita save. Selanjutnya kita tambahkan link atau referensi yang mendukung langkah-langkah pembuatan atau phase 1 sampai phase 5. Ya, misalnya di sini itu bikin writing. Kemudian kita simpan dengan menekan tombol Save Now. Oke, sudah jadi. Sudah ada fotonya, kemudian ada langkah-langkahnya. Kemudian, oh ya, satu lagi ya. Sini saya menyiapkan ada 2 link. Kita tambah 1 link lagi. Ya, kita periksa kembali untuk halaman prosesnya ini. Writing assignment, oke. Judulnya di atas, kemudian sudah ada fotonya, kemudian ada langkah-langkahnya. Ya, di sini ternyata ada salah ketik ya pada phase 5. Phase 5 kita coba ganti dulu, kita coba perbaiki tulisannya. Nah, kita periksa. Oke. Sudah ada langkah-langkahnya, phase-nya, kemudian attachment-nya. Oke. Setelah itu kita pindah pada menu selanjutnya, yaitu evaluation. Nah, di menu evaluation ini kita memberikan
Biasanya kalau Sundal ini menggunakan rubrik ya. Dan ada rubriknya di sini tersendiri, tapi nanti kita yang memasukkan kalimat yang akan kita isi dalam rubrik. Nah, kita klik change page content, Misalnya kita beri judul please see rubrik. Kemudian untuk rubriknya ini ada dua pilihan. Pilihan pertama show rubrik, pilihan yang kedua hide rubrik. Kalau kita pilih yang pertama ini, berarti rubrik yang ada di sini nanti kita isi yang kosong ini, nanti setelah jadi baru kita tampilkan. Kalau hide itu kita tidak tampilkan. Ya, untuk bagian pertama sudah selesai. Kemudian kita tambahkan yang parameter yang kedua. Oke. Oke. Sekarang kita tekan tombol Save Now. Nah, ini hasilnya. Nah, ini kategorinya, kategori pertama, kategori kedua, ketiga, dan keempat. Ini poin-poinnya atau nilai yang akan diberikan dalam setiap kategori. Skornya kita ya biar aja seperti ini, kita ajukan dulu yang seperti ini, yang bagian yang ini kategori 1 score, kategori 2 score, ya. Ya, kalau sudah selesai, kemudian kita sudah ya. Oke. Nah, sekarang kita cek satu persatu. Ini belum terpublish ya, karena di sini ada tanda merah. This web quest is not published. Kita cek dulu satu persatu halamannya. Halaman pertama ini welcome. Di bagian pertama ini welcome. Ya, tampilannya seperti ini. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang perlu diperbaiki atau dikoreksi, kemudian kita pindah pada halaman selanjutnya, introduction. Lagi. Oke, kemudian task. Oke, kemudian proses. Nah, prosesnya. Evaluation. Dan conclusion yang belum ya. Iya. Kita kembali klik tombolnya, kemudian page title-nya, conclusion, kemudian tinggal ditambah isinya ya. Tekan tombol save now. Oke, conclusionnya sudah selesai. Nah, ini sudah selesai prosesnya, mulai dari welcome sampai conclusion. Kemudian masih ada beberapa menu. Yang pertama teacher page, kemudian about authors, kemudian reviews, kemudian ada modules, settings, and publish. Nah, ini sudah selesai bagian pertama. Kemudian bagian yang kedua, bagaimana caranya mempublish
atau menampilkan di website. Nah, kita lihat pada menu yang paling terakhir ini ada publish. Kita lihat dulu. Nah, kita lihat checklistnya. Misalnya pada halaman pertama yang welcome, di sini sudah title-nya, judulnya sudah oke, deskripsinya sudah ada, kemudian sudah di grade levelnya sudah ada juga disebutkan, kurikulumnya sudah ada, keywordnya oke, page image-nya oke. Nah, ini yang welcome page ini utamanya di sini ya, ditampilkan berupa icon atau simbol ya. Ini sudah oke semua, tidak ada masalah. Kemudian ini diperiksa satu persatu. Introduction page ini ada tanda I, ini suggestion missing page image. Tapi kalau selama warna seperti ini, warna ungu, itu tidak apa-apa, biasanya bisa dilanjutkan. Tapi kalau warnanya merah ya seperti ini tidak bisa dilanjutkan untuk dipublish. Ini ada tombol publish web quest, ini tidak berfungsi ya, seperti tersembunyi karena ada yang masih belum lengkap. Kita lihat yang mana belum lengkap. Kalau yang tadi mulai atas, introduction page, task page dan seterusnya, ini sudah oke semua. Tinggal teachers page ya, terutama pada bagian advice for each teachers dan educational standards. Nah, ini yang perlu kita isi karena ini kosong, dia katakan missing page content. Nah, kita ke bagian teachers page ya, tempatnya di sini. Nah, ini dia teachers page. Tinggal kita klik ya, change page content. Ya, untuk mengisi yang ada dua tadi yang masih kosong. Lihat aja ini what is it. Kemudian di sini advice for other teachers. Please describe what this web quest is about. How long it will take to actually complete this web quest in classroom. Okay. Di Microsoft Word. Ya, misalnya ini advice for other teachers. Ya, kalimatnya misalnya seperti ini kalimatnya. Kemudian yang kedua, educational standards covered in this web quest. This is the sections to list the standards your web quest addresses. Oke. Standarnya standar kompetensi. Ya. Ya, misalnya seperti ini. Kemudian kita tekan tombol save now. Oke, sekarang sudah selesai, sudah diisi teachers page-nya. Kemudian kita tekan menu publish untuk mempublikasikan webcast kita di internet. Nah, kita lihat kembali checklistnya. Oke, sudah oke semua. Kemudian kalau sudah yakin, kita tekan publish web quest. Kita tekan tombol publish web quest. Nah, sekarang pada bagian atas di sini web quest di sini tadi warna merah. Nah, sekarang sudah berubah warna menjadi warna hijau dan ada tulisannya published. Berarti web
quest yang kita sudah buat tadi itu sudah bisa dilihat di internet. Kalau kita tidak mau mempublishnya, sudah terpublish kemudian dibatalkan kembali, nah cukup menekan tombol unpublish web quest. Nah, di sini ada alamatnya, alamat web quest yang kita sudah buat tadi. Kalau kita tekan tombolnya, nah tampilannya seperti ini. Kita bisa copy. Oke. Dan contohnya kalau kita logout, saya logout dulu. Nah, ini tadi web quest yang kita sudah buat, sudah bisa dilihat di internet. Ya, demikian tadi cara untuk membuat web quest dengan menggunakan web azunal.com dan cara untuk bisa ditampilkan di internet. Semoga bermanfaat dan terima kasih.